kita sama-sama siapkan hati mendengar firman Mazmur 142. Salah satu Mazmur yang ditulis di En-Gedi. En-Gedi itu bebatuan, sambil Anda buka saya jelaskan. Waktu saya pergi ke sana, kami ke situ dapat kasih karunia, sebenarnya nggak bisa masuk. Tapi akhirnya diizinkan somehow, kita melihat, oh ternyata di situ kira-kira di sela-sela itulah Daud banyak bersembunyi, berminggu-minggu. Lalu ada air terjunnya, tipis gitu. Jadi tempat dia minum, dapatkan sumber kehidupan di sana. Di En-Gedi. Aduh, saya tuh selalu berkata pada diri sendiri, lalu saya bilang sama seluruh panitia, 3 years from now, 3 tahun dari sekarang, saya mau KKR di sini. Dan saya akan ajarkan Mazmur 91. Dan di En-Gedi itu saya bisa bayangkan Daud sendiri di sana. Di masa-masa paling bahaya dalam hidupnya. Ketika dia dikejar-kejar oleh seorang raja tua. Nah, Daud bersandar pada Tuhannya dan menulis banyak mazmur di sana. Dan justru mazmur-mazmur terbaik itu keluar di situ. Sebenarnya kata En-Gedi ini memunculkan, membuat Daud itu wisuda. Wisudanya dia bukan dia jadi raja. Karena dari En-Gedi dia keluar, dia masih dikejar-kejar. Dia di En-Gedi itu hampir tertangkap basah, hampir dibunuh oleh Saul. Tapi tiba-tiba Saul ada ngalami yang namanya distraction, gangguan orang Filistin menyerang. Tapi wisuda Daud selama di En-Gedi adalah dia mengalami yang namanya rasa aman dalam Tuhan. Dalam kondisi yang paling ironis, ketika dia diserbu, Daud bisa rasa aman pada Tuhan. Ini luar biasa, ini bukan tanpa pergumulan. Di sanalah Tuhan menganggap dia lulus ujian. Padahal setelah itu masih ada afterglow, suffering atau penderitaan. Tapi Daud lulus di mata Tuhan. Kita harus lulus En-Gedi kita. Ya, kita harus lulus dengan apa yang dengan semua segala masa-masa padang gurun kita lah istilahnya. Kita harus bisa wisuda. Wisuda kita itu bukan hutang kita keluar. Wisuda kita lulus bukan kita akhirnya bisa dimengerti orang. Wisuda kita itu bukan sama sekali materi. Materi itu bukan cuma harta, juga manusia. Wisuda kita itu hati. Kalau kita bisa merasa aman dalam Tuhan dalam segala keadaan, kita dianggap lulus di mata Allah. Itulah sebabnya jangan tunggu sampai keluar dari masalah. Jangan tunggu lewat problema. Sekarang juga Anda dan saya bisa memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Mujizat datang belakangan boleh lah ya. Hati kita harus lulus dulu di hadapannya. Itu En-Gedi. Makanya di Mazmur 142, judulnya ditambahi oleh penerjemah Alkitab ke Indonesia, doa seorang yang dikejar-kejar. Ya. Nah ini sekarang ayat-ayatnya kita baca. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Jadi benar-benar Daud wisuda. Waktu di dalam gua itu Daud menciptakan nyanyian pengajaran. Berarti hatinya terdidik lewat apa yang harus dia derita. Pastikan kita menderita bukan karena kesalahan kita. Kalau kita menderita bukan karena kita maling ayam atau kita adalah koruptor, karena kita berzina. Kita enggak usah semua itu tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Hidup ini penuh dengan pencobaan. Pastikan kita menderita jikalau bukan karena kebenaran, ya memang itulah kehidupan. Lebih mulia lagi penderitaan adalah karena kebenaran. Karena kita berbuat sesuatu yang benar, kita disalah mengerti. Ketika kita melakukan sesuatu yang harus dan pasti sesuai dengan panggilan kita dan apa yang baik, apa yang benar di mata Allah, terjadi tantangan. Ketika kita tidak ikut-ikut menyontek di sekolah, teman-teman bilang kita fanatik, segala. Ketika kita di kantor, kita tidak ikut-ikut korupsi, kita tidak mau ikut-ikut dengan teman-teman yang lainnya, sikut-sikutan segalanya, kita tidak mengalami promosi. Siapa bilang perkenanan Allah itu hanya dalam promosi kerja? Kadang-kadang kita stagnasi, tapi asal kita stagnasinya karena kebenaran, tetap itu lebih mulia daripada promosi karena kecurangan. Nyanyian pengajaran, pastikan hatimu dan hatiku dididik selalu. Jangan pernah lupa itu. Hati ini jangan liar di hadapan Tuhan. Dan jangan tunggu sampai circumstances atau keadaan berubah.
Siapa bilang keadaan akan berubah? Keadaan berubah kalau Amerika ada 4 cuaca. Musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Hidup juga sama. Setelah problema, akan masuk problema lagi. Setiap kali winter, musim dingin, dingin akan kembali. Jadi jangan menunggu, hidup itu jangan menunggu sesuatu. Aku tunggu nanti aku keluar dari problemaku. Jangan tunggu. You can live for God today, right now. Anda bisa hidup bagi Tuhan hari ini. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati juga nggak menentu. Kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Kalau mati kita tidak tahu, hidup kita tahu. Kita bisa hidup bagi Tuhan sekarang. Yang percaya katakan amin. Ketika dihimpit, ya bisa. Ketika dikejar, bisa. Ketika kita belum keluar hutang, bisa. Ketika suami masih selingkuh, bisa. Ketika papa mama sudah cerai, bisa. Tidak ada kata terlambat jikalau hatimu komitmen kepada Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa. Jangan hidup dalam dosa. Ya, sebentar lagi Jumat Agung. Harapan saya adalah nanti 4 kali ibadah saya banyak drill bicara soal kekudusan. Kalau enggak nanti firman-firman yang kita terima motivasi doang. Mimbar harus memberitakan kebenaran, termasuk kekudusan di dalamnya. So I'm really hopeful, nanti hari Jumat kemudian, pada waktu Jumat Agung, Good Friday setelah pemilu, let's look into God's holiness. Hati ini harus dididik sama Tuhan. Taruh di kakinya Tuhan. Kalau enggak gitu kita akan bebal seperti keledai. When God speaks once, twice, 3 times, waktu Tuhan bicara sekali, 2 kali, 3 kali, kita nggak dengar, lama-lama Tuhan tidak berbicara lagi dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu terjadi. Nyanyian pengajaran ketika ia ada di dalam goa, suatu doa. Nah, mari kita belajar bagaimana berdoa ketika hidup kita belum keluar dari masalah. Ayat 2, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Di ayat 2 dikatakan aku berseru. Di ayat 2 dikatakan aku memohon kepada Tuhan. Jangan lupa Daud pada waktu di Gua Adulam, lalu setelah itu di En-Gedi, dia sudah disertai sekitar 400-600 orang atau bahkan sedikit lebih. Jadi dia sudah memimpin satu kelompok orang-orang yang setia. Mereka juga sedang di dalam masalah. Bapak, Ibu, Saudara, Daud pemimpin rohani mereka, bukan hanya pemimpin perang. Karena Daud itu seorang nabi. Dia bukan hanya seorang jenderal. Jenderal sih bukan. Ya, tapi karena dia tidak punya status militer di bawah tentara Saul. Saul tidak mengakuinya. Nah, tapi Daud, dia adalah seorang ahli perang memang. Namun demikian yang menjadi kenapa dia begitu rupa dengan pengikutnya? Karena dia adalah pemimpin rohani yang setia, yang sejati. Dan Daud ini sebagai pemimpin rohani, dia kumpul dengan orang-orang itu. Waktu saya lihat En-Gedi, itu tempat hari ini banyak turis, enggak banyak sih, tapi ada yang mendaki. Ya, bahkan ada tour leader kami yang mendaki ke sana. Saya enggak pernah mendaki gunung sih, tapi kalau saya memang harus mendaki, saya kepingin mendaki En-Gedi. Enggak tinggi, tapi bukit-bukit begitu. Nah, saya lihat di situ indah. Saya bayangkan ya, Daud beserta dengan ratusan orang di sana. Mereka sembunyi, enggak boleh rame-rame. Kalau mereka nyalakan api, nanti ketahuan. Nanti ada hamba pelayan siapa yang di sekitar sana laporkan ke Saul, bisa berabe, bisa masalah. Jadi mereka itu harus diam. Dan ketika matahari terbenam, itu pasti sangat sedih. Karena Daud pasti sepi. Daud tidak sama papa mamanya ditinggal di Raja Moab. Ya, Daud titipkan maksudnya keluarganya. Kokonya nggak bisa diajak bicara, kokonya juga terasingkan karena Saul kejar seluruh keluarga. Kokonya ada 3 kan, Eliab, Abinadab, Syamah yang sudah dalam tentara pada waktu Daud kalahkan Goliat. Nah, koko-kokonya ini dulu menghina dia, apalagi koko nomor 1, itu ngomongnya nggak enak, sarkastik segala. Jadi Daud ini pasti nggak punya teman. Ratusan orang itu dalam masalah. Mungkin pada titik ini mereka belum rohani. Mereka semua belum jadi triwira. Mereka belum jadi tentara khususnya Daud. Ini bukan orang hebat. Tapi orang-orang yang jadi hebat karena Daud.
Daud ini orang yang memuridkan, bukan hanya orang yang mengatur taktik perang. Nah, coba bayangkan, ratusan orang kumpul di situ. Kalau Daud berseru, denger lah ya, pasti kedengaran. Kan itu batu pasti memantulkan suara dengan mudah. Dan dikatakan dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Kata berseru dalam bahasa Inggrisnya, I cry dalam bahasa aslinya juga tentunya sama. Lolongan. Dia bukan cuma sekedar doa, ya Tuhan ku percaya. Bukan gitu suaranya. Ya Tuhan ku percaya. Itu sampai nangis melolong. Pasti kedengaran ratusan orang. Dari satu hal kita pelajari. Kalau kita mau betul-betul bertumbuh dalam Tuhan, kita tidak boleh jaga image. Kita pelajari sesuatu, kalau kita mau menang di dalam lembah, kita harus belajar transparan sama Tuhan dan sesama kita. Dan jangan, kalau kita mau memimpin, ini adalah salah satu lagi tips saya berikan pada Anda, salah satu tips kepemimpinan yang berhasil. Harus menjadi pemimpin yang kuat, yang jelas, tapi harus jadi pemimpin yang vulnerable. Tahu jadi pemimpin yang vulnerable? Paulus berkata, aku bermegahkan kelemahan-kelemahanku. Harus jadi pemimpin yang bukan yang relevan. Apa ya vulnerable? Harus jadi pemimpin yang tidak takut untuk mengakui kelemahannya. Harus menjadi pemimpin yang berani berkata, doakan saya. Seperti Paulus katakan, pray for me. Harus jadi seorang pemimpin yang vulnerable. Yang orang lain bisa melihat kemajuan kita. Pemimpin yang bukan seorang pemimpin yang superhero, tapi pemimpin yang bisa menunjukkan dia punya rapuh di mana. Daud orang demikian. A vulnerable leader, seorang pemimpin yang bisa berkata kepada orang yang dipimpinnya, termasuk kalau itu adalah ayah atau kepala keluarga kepada anak-anaknya, I'm sorry ya nak, maaf ya papa tadi salah. Pemimpin yang vulnerable, pemimpin yang turun ke level orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi pemimpin yang tetap berwibawa. Bapak ibu saudara, Daud adalah kepemimpinan yang demikian. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Waktu dia menangis melolong itu, ratusan 400-600 itu mendengar suaranya. Tetapi Daud punya lolongan bukan tong kosong nyaring bunyinya. Kalau Anda perhatikan ada 2 kali disebut di ayat 2 dengan nyaring lalu kemudian dengan nyaring. Rahasia kemenangan Daud bukan lolongannya, tetapi kepada siapa dia melolong. Rahasia kemenangan Daud bukan terletak pada keluhannya, karena Mazmur itu sangat jujur. Kalau Anda baca Alkitab, khususnya di kitab Mazmur ini doa-doa orang benar, ya, bukan hanya bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau Mazmur dengan jujur didoakan. Ada Asaf, Salomo juga ada tulis Mazmur, tapi Daud yang paling ternama. Kalau Anda baca, waktu kita renungkan, kita baca setiap ayatnya, tidak semuanya serohani yang kita kira. Kadang-kadang yang dicurahkan oleh pemazmur adalah rasa marah dan kesalnya. Mazmur ajarkan apa kepada kita? Kalau doa itu harus jujur sama Tuhan. Dan doa itu harus sama Tuhan. Kebanyakan orang terlalu banyak dan terlalu sering komplain, keluhkan isi hati kepada manusia. Disitulah kesalahannya, mengapa tidak terjadi kemenangan. Kebanyakan orang mengeluh pada dirinya, makanya munculnya buah mengasihani diri sendiri yang tidak berujung apa-apa. Keluhan Daud, doa-doanya, dengan nyaring 2 kali ayat 2. Kuncinya di ayat 3. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ini kuncinya. Ke hadapannya membuat dengan nyaring bukan tong kosong nyaring bunyinya. Tidak semua teriakan didengar sorga. Tidak setiap jeritan. Roma 8 katakan, hanyalah jeritan yang spirit filled yang sampai ke tahta Bapa. Spirit filled itu yang dipenuhi Roh Kudus. Apa itu jeritan yang dipenuhi Roh Kudus? Saya yakin waktu Daud mengalami semua pengalaman ini, dia tidak merasa dipenuhi Roh Kudus. Ada ayatnya ketika dia di Siklak, istri, anak-anaknya semua diangkut oleh orang Amalek. Daud tidak merasa dirinya super kuat,
Malah waktu itu mau dirajam, mau dilempari batu sama orang-orang yang nantinya jadi pahlawan-pahlawan perang atau triwira-triwiranya. Daud mengapi-apikan diri atau menguatkan semangatnya di dalam Tuhan. Ya, Daud tidak merasa super kuat. Yang saya maksud dengan spirit-filled groanings, keluhan-keluhan yang tak terucapkan, Roma 8, yang saya sebut dengan lolongan-lolongan yang penuh Roh Kudus, yaitu lolongan-lolongan yang alamatnya tepat. Anda bisa merasa tidak kuat, tapi kalau Anda melolong pada Tuhan, Anda bisa merasa tidak mampu kalau Anda berseru ke hadapannya. Itu dibawa Roh Kudus ke tata Bapa. Asal lolongan itu kepada Yesus. Tapi orang yang melolong tanpa tujuan, orang yang mengeluh tanpa arah, akan mengundang setan untuk memporak-porandakan hidupnya. Karena akan muncul roh mengasihani diri sendiri. Akan muncul akar kepahitan. Tapi Daud tidak demikian. Dengan nyaring, namun dia sampaikan keluhannya ke hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika dalam masalah, jangan jauh dari doa. Ketika dihimpit dengan keadaan, jangan justru menjauh dari pertemuan. Seperti yang dibiasakan banyak orang. Di Perjanjian Baru dikatakan, jangan biasakan dirimu menjauhi dari pertemuan-pertemuan. Tapi pakailah kesempatan ini, apalagi kita hidup di akhir zaman, untuk saling menguatkan. Justru jangan hindari Alkitab. Justru berserulah dengan kualitas. Saya paling suka Mazmur, mau tahu kenapa? Karena Mazmur itu jujur. Dan Mazmur itu kenapa kok banyak pasalnya? Ya, sedangkan beberapa pasal-pasal buku-buku Alkitab yang lain pendek-pendek sekali. Yohanes contohnya, 1 Yohanes tentang kasih, lalu 2 Yohanes, 3 Yohanes tentang hospitality, semuanya itu enggak terlalu panjang lebar. Kalau mau memberi tumpangan pada orang itu yang penting prakteknya. Karena itu 1-2 pasal udah cukup. Tapi kalau Mazmur ini curhat soalnya. Kenapa dikasih 150 pasalnya? Supaya setiap feeling termasuk di dalamnya. Tidak ada orang di sini yang perasaan gelap terang, perasaan positif negatif yang luput dari Mazmur. All your feelings, they are found in the book of Psalms. Setiap perasaan emosimu, setiap emosi manusia yang dicipta, setiap feeling yang kita rasakan di dada, semua ada DPR-nya. Dewan Perwakilan kita di dalam kitab Mazmur. Masing-masing emosi itu ketemu di sini. Termasuk marah, mangkel, kesel, rasanya kayak, gua bunuh lu, itu ada di situ. Makanya ada ayat-ayat yang kedengarannya seperti kekerasan. Biarkan bayi mereka dilempar ke jalanan dan sebagainya, itu ada semua di sana. Itu bukan ngajarkan kekerasan, itu keki atau greget hati. Itu rasa gemes sekali. Tapi lihat ujung Mazmur, dia selalu mengubah Hosana menjadi haleluya. Hah? Apa itu? Anda harus tahu, Hosana itu artinya Lord save me. Hosana itu bukan pujian, Hosana itu teriakan. Hosana, Hosana, itu rasanya seperti ini loh. Waktu orang Israel pakai daun palem di Yerusalem sambut Yesus karena dia dianggap Mesias yang akan bebaskan mereka salah paham dari penjajahan Roma. Jadi mereka berkata, save me, keluarlah superhero di Israel yang bisa memecah roti. Keluarlah superhero yang bisa di Israel yang bisa jalan di atas air. Yang bisa sembuhkan kusta, bahkan bangkitkan orang mati. Dia bisa kalahkan kaisar, save us. Selamatkan kami dari tangan Roma. Tapi Yesus mau selamatkan kita dari tangan dosa. Sebab Roma gak lama. Lihat sekarang, Italia bukan superpower. Eropa gembos sekali. Tuhan tahu musim silih berganti. Tapi dosa sampai kapanpun superpower. Kalau Yesus gak mati. Karena itu Yesus masuk ke Yerusalem untuk membebaskan orang dari maut. Dan dari kebiasaan maut. Karena mereka berkata, Hosana itu sebenarnya mereka minta tolong. Save us, sons of Abraham. Anak-anak Abraham, tolonglah kami. Mereka itu sebenarnya minta tolong. Jadi jangan salah ngerti, Hosana itu bukan pujian. Hosana itu teriakan, help, SOS. Tapi lihat kalau di kitab Mazmur. Every Hosana will turn haleluya. Haleluya, itu artinya haleluya weh. Terpujilah nama Tuhan. Itu pujian. Kalau Anda lihat di Mazmur, kesel pun, mangkel pun, greget, gemes, apapun juga lah namanya segala
Budaya di Indonesia menyebut hati yang panas, hati yang kecewa. Dalam bahasa, setiap bahasa daerah, semua itu, bahasa perasaan itu terwakili di kitab Mazmur. Dan selalu ujungnya pemazmur berhasil, haleluya. Setiap hosana, setiap menjadi kepompong, di Mazmur itu keluarnya kupu-kupu. Di sini kuncinya. Apapun yang Anda alami, you may be tired, mungkin capek, mungkin letih. Kok nggak bisa? Kalau musim berganti, kenapa masalahku tetap tinggal selama-lamanya? Kenapa orang ini tidak berubah? Mengapa Tuhan izinkan begini? Kenapa ini menimpa keluargaku? Apalah ini, apalah itu? Pastikan, you turn your hosana to haleluya. Bersyukurlah dalam segala perkara. Anda bisa datang pada Tuhan dengan jujur apa adanya. Tapi ujungnya selalu Tuhan membuat kita mengerti maksud ilahinya. Kita nggak tentu mengerti rencananya, tapi kita akan memahami maksudnya. Paham ya? Saya nggak tahu rencana Allah apa, tapi saya tidak lagi menaruh curiga. Saya nggak perlu tunggu lagi ke masa depan. Sampai saya dibawa ke situ, saya baru percaya. Aku percaya sekarang di sini, I believe you. Aku tahu rencanamu pasti indah, karena maksudmu mulia atas hidupku, sekalipun aku belum mengerti hari ini. Itu loh Bapak Ibu, itu wisuda. Itu wisuda. Karena Allah melihat hati. Mungkin waktu saya ngomong begini baru beberapa orang ngerti, oh iya makanya aku gak keluar-keluar di padang gurun ini. Di her melulu sama Tuhan Yesus. Karena Anda sudah keluar hatinya, udah masuk hadirat Allah. Padang gurun gak lama, sebentar lagi akan menjadi sungai di padang belantara. Akan menjadi taman Eden di padang pasir itu. Jangan menunggu. You can live for God today. Bisa hidup bagi Tuhan hari ini. Amin. Amin. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Itu kuncinya. Tuhan. Tuhan. Saya suka kitab Mazmur. Karena kalau saya tergesa-gesa ya, ini sedikit saya tambahkan sedikit saran. Kalau saya selalu baca setiap hari Alkitab cukup banyak. Ya, saya nggak mau bilang sangat banyak sekali, itu menurut standar siapa. Kalau menurut standar Tuhan ya sedikit saya bacanya. Tapi kalau menurut standar beberapa orang di tempat ini yang malas baca Alkitab, saya bukan memegahkan diri atas Anda, tapi saya rasa saya bacanya dibanding dengan beberapa orang yang malas baca, saya bacanya dibanding mereka terlalu banyak. Sangat banyak. Tapi ada waktunya kalau saya tergesa-gesa. Saya harus pergi ke airport contohnya. Pagi-pagi buta. Saya akan buka Mazmur. Saya baca. Karena saya gabung antara doa dan baca Alkitab. Itu Mazmur. Hanya ada satu Alkitab. Kalau Alkitab yang lain, 1 Samuel, contohnya 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Itu Alkitab bercerita. Kalau Mazmur ini, saya bisa baca Alkitab sekaligus berdoa waktu saya baca ayat-ayatnya. Jadi saya gabung untuk singkat waktu karena saya harus boarding. Saya kasih sedikit saran bagi orang-orang yang mungkin tergesa pergi, cicil saat teduhnya nanti. Ya, nanti saya sampai di pesawat, nah itu saya balas dendam. Saya baca, nggak selesai-selesai itu Alkitab. Jadi Mazmur ini saya suka. Ada 150 doa di dalamnya yang mewakili 1001 perasaan saya. Semua termasuk di situ. Kapanpun saya merasa apa, saya pasti temukan diri saya sendiri di dalam ayat-ayat yang indah ini. Cintai Mazmur. It is your prayers recorded before you were born. Before you could say your first prayer, sebelum Anda dan saya bisa mengucapkan doa kita yang pertama pada Tuhan, bahkan sebelum kita dilahirkan, doa kita sudah dicatat semua, sudah tertulis di kitab Mazmur.